Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Avatar Yuanzhen disergap oleh Wuzhan yang merupakan master superstar batang surgawi. Namun setelah mencoba beberapa pukulan, Wuzhan hanya bisa menyerah. Namun, pada saat Avatar Yuanzhen akan meninggalkan inti superstar batang surgawi, tiba-tiba muncul sekelompok orang dari Istana Dewa Pemburu yang dipimpin oleh Keabadian Langkah Pertama. Sosok keabadian dari Istana Dewa Pemburu menyerang Avatar Xiaoyan dengan keterampilan tingkat keberuntungan. Pada saat berikutnya, telapak tangan besar itu hancur dan terlihat sosok tubuh berdiri tegak di dalamnya dan lengannya yang terangkat perlahan ditarik. Tidak apa-apa untuk percaya diri, tetapi jika rubah berpura-pura menjadi harimau, kupikir orang yang akan berbicara berlutut mungkin adalah kamu. Diiringi oleh suara gemuruh, suara tajam Avatar Yuanzhen juga menyebar. Mata semua orang terkejut dan mata Wuzhan benar-benar dipenuhi oleh warna kengerian bersama dengan suara yang berkoyak. Ini tidak memiliki fluktuasi ki asal dan kekuatan abadi, tetapi orang ini memblokir seranganku dengan pukulan. Bagaimana dia melakukannya? Keabadian Pemburu Dewa tercengang sesaat, yang kemudian diikuti telapak tangan emas raksasa runtuh yang menyebabkan getaran tiba-tiba di benaknya. Dia adalah tubuh abadi yang legendaris. Suara Wuzhan terdengar ketika Keabadian Pemburu Dewa masih ragu. Apa? Tubuh abadi? Wajah Keabadian Pemburu Dewa yang mendengar kata-kata itu menunjukkan keterkejutan. Lagi pula, orang yang kuat seperti tubuh abadi hanya ada dalam legenda. Setidaknya di alam Suanyin tidak ada yang percaya bahwa tubuh fisik itu bisa berkultivasi mencapai alam keabadian. Wuzhan mengangguk dan segera menatap pemburu itu. Mengdan, jika kita ingin mengalahkan orang ini sekarang, aku khawatir hanya kita berdua yang bisa bergabung untuk mendapatkan secercah harapan. Kekuatannya sangat kuat. Sosok Wuzhan telah muncul ke samping dari pemburu dewa yang bernama Mengdan, dan dia bergumam dengan suara rendah. Kekuatan macam apa orang ini? Mengdan kembali menatap Wuzhan dan bertanya dengan suara rendah. Tidak ada fluktuasi asal ki, tapi aku pernah bertarung singkat dengannya sebelumnya, dan kekuatannya mungkin sebanding dengan langkah kedua. Wuzhan menatap Mengdan dengan mata serius dan berkata perlahan. Mengdan langsung tertegun ketika mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia tidak pernah berpikir bahwa Avatar Yuanzhen akan begitu kuat. Tatapan kompleks tiba-tiba muncul di matanya. Hanya saja itu tidak dihitung sebagai langkah kedua. Seharusnya kita bisa membunuhnya bersama-sama. Wuzhan segera berkata lagi. Setelah Mengdan mendengar kata-kata itu, dia mengalihkan pandangannya ke Avatar Yuanzhen yang jauh. Jika dia meninggalkan pertempuran saat ini, dia juga abadi, dan hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Mengdan. Tidak apa-apa membantumu. Setelah membunuhnya, kamu harus melakukan sesuatu untukku. Mengdan mengambil kesempatan ini untuk segera membuat kesepakatan dengan Wuzhan. Keabadian yang menghancurkan diri sendiri akan jatuh. Jadi tentu saja tidak ada alasan untuk menolaknya. Baik, Wuzhan setuju dengan lugas, dan setelah berbicara, mata mereka berdua terfokus pada Avatar Yuanzhen. Oh, itu memang pilihan yang bagus untuk kalian bergabung. Avatar Yuanzhen tersenyum ringan, seolah-olah dia masih tidak menganggapnya serius. Segel bintang berkedip di antara alisnya. Meskipun Avatar Dewa asli menyerap kekuatan bintang Xiao Yuxing dan superstar batang surgawi dan memiliki segel bintang di tengah alis,
bahkan dapat menunjukkan bahwa ia telah menembus bintang dewa asli. Tapi keabadian selalu abadi, bahkan jika kekuatan avatar dewa asli meningkat, masih sulit untuk menantang dua kaisar abadi sekaligus. Setidaknya sulit untuk membunuh mereka dengan mudah. Tubuh abadi jarang ada di alam Swanyin, tapi kami masih bisa membunuhmu walaupun kamu memiliki tubuh abadi. Kata-kata Mengdan tidak lebah, bahkan pada saat ini meskipun serangannya dengan mudah diselesaikan oleh avatar Yuan Shen, tapi itu bukan kartu truf utamanya. Dia masih percaya diri dengan dirinya sendiri. Bagaimanapun, Mengdan merupakan langkah pertama dari keabadian kaisar. Dan selama mereka bergabung dan jika mereka menyerang dengan kekuatan mereka, maka mereka berdua akan dapat membunuhnya. Setidaknya saat ini Wu Zhan dan Mengdan memiliki pemikiran dan gagasan yang sama di dalam hatinya. Di bawah pengawasan avatar Yuan Shen, Wu Zhan dan Mengdan bertemu mata satu sama lain, dan pada saat berikutnya sosok mereka bergegas keluar dengan kekuatan abadi emas mengalir di seluruh tubuh mereka dan seluruh ruang bergetar dengan suara raungan. Kedua keabadian mendekat dengan cepat. Busur dan anak panah emas di tangan Wu Zhan memadat dan perlahan menarik tali busurnya. Kekuatan abadi terkondensasi menjadi bulu panah, dan bulu panah emas yang penuh dengan paksaan mutlak terus memadat. Mengdan juga tidak jauh di belakangnya. Tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan. Dia membuka mulutnya, cahaya keemasan keluar dan kemudian melesat ke udara tepat di atas kepala avatar Yuan Shen. Pedang cahaya keemasan besar tergantung di atas kepalanya, yang mana bisa memotongnya kapan saja. Menghadapi formasi yang mencengangkan dari keduanya, sosok avatar Yuan Shen tetap tidak bergerak. Bukan karena avatar Yuan Shen tidak mau menghindar, tetapi karena cara bertarung dari avatar dewa asli seperti itu. Tidak ada yang menghindar sama sekali. Jadi avatar Yuan Shen tidak melakukan penghindaran yang tidak perlu. Menghadapi dua orang yang mendekat, mata avatar Yuan Shen sedikit menyipit dan kelima jarinya perlahan mengepal. Lagi pula mereka juga abadi, jadi avatar Yuan Shen tidak berani gegabah. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, kamu pasti akan mati jika kamu begitu sombong. Mengdan melihat sikap mengabaikan avatar Yuan Shen dan niat membunuhnya menjadi lebih kuat di dalam hatinya. Pedang raksasa cahaya emas menebas dengan keras. Hampir pada saat yang sama, Wu Zhan melepaskan tali busurnya dan bulu panah emas yang dipadatkan dengan kekuatan abadi bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah seluruh kekosongan tertusuk olehnya. Dan dia datang ke avatar Yuan Shen dalam sekejap. Dengan pedang emas raksasa di atas kepalanya dan bulu panah mendekat dalam sekejap, avatar Yuan Shen membungkuk sedikit. Pertama, dia meninju bulu panah emas yang mendekat lebih dulu, lalu mengangkat kepalanya ke arah pedang emas raksasa dan meledakkannya. Menghadapi gerakan brilian dari keduanya, tinju avatar Yuan Shen tampak sangat biasa, seolah-olah mereka sama sekali tidak berada pada level kekuatan yang sama, dan tidak ada yang akan berpikir bahwa tinju biasa avatar Yuan Shen dapat menahan serangan dua makhluk abadi. Tapi di saat berikutnya, dua kepalan tangan avatar Yuan Shen masing-masing menghantam serangan percaya diri dari kedua orang tersebut. Apa yang terdengar di telinga semua orang adalah dua ledakan, dan pupil mata mereka tiba-tiba menyusut. Bulu panah itu roboh dan pedang raksasa itu hancur. Dan serangan yang begitu kuat semuanya runtuh di bawah kepalan tangan yang tampaknya dianggap mustahil oleh semua orang. Tetapi faktanya ada di depan mereka.
Asap putih keluar dari tinju avatar Yuan Shen saat ini dan niat bertarung di matanya semakin kuat. Dan saat berikutnya, telapak kakinya melangkah maju. Aku telah memblokir serangan kalian. Jadi sekarang giliranku memukul kalian berdua. Saat suara itu terdengar, Mengdan segera bereaksi dan sosoknya langsung melesat ke belakang. Saat berikutnya, tubuh avatar Yuan Shen muncul di depan matanya seperti bola merilang dan secara bertahap membesar di pupil matanya. Berlari sekarang bukanlah pilihan bijak. Mengdan kaget di pupilnya. Kepalan tinju itu benar-benar seperti gunung. Pada saat ini, dia sepertinya merasa sangat rapuh. Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat dan cahaya di tangannya menyala. Segel suci pembunuh. Dalam sekejap, segel suci setinggi 100 kaki menghalanginya. Tetapi sebelum Mengdan dapat bereaksi, segel suci pembunuhnya meledak dengan keras. Dan setelah itu, pukulan ini tiba di depan Mengdan dalam sekejap mata. Dia mengangkat tangannya untuk melawan dan kekuatan abadi beredar di lengannya. Namun, setelah sedikit terkejut, suara retakan tulang datang dari lengannya. Kepalan tangan avatar Yuan Shen tidak berhenti, langsung menghancurkan lengannya dan mendarat dengan keras di dadanya. Tepat ketika kepalan avatar Yuan Shen mendarat di dadanya dan itu mau menembus dagingnya secara langsung, sebuah cahaya melintas di dadanya dan segera sebuah kekuatan besar memantulkan lengan avatar Yuan Shen. Tetapi pada saat yang sama, Mengdan masih menyemburkan seteguk darah dan dia menembak ratusan kaki ke belakang dan terhuyung-huyung menstabilkan tubuhnya. Armor baju besinya tidak buruk. Avatar Yuan Shen memandang Mengdan yang akhirnya menstabilkan sosoknya dan berkata, Mengdan menundukkan kepalanya dan semua pakaian di dadanya meledak, memperlihatkan baju besi bagian dalam yang pas dengan cahaya perak yang mengalir. Tentu saja ada bekas kepalan tangan yang tertinggal di baju besi itu. Jika dia tidak memiliki pelindung armor baju besi ini, pukulan itu akan menembus ke dalam dadanya dan jantungnya akan diambil oleh avatar Yuan Shen. Dan tentunya dia tidak perlu bertarung lagi. Tetapi pada saat ini, avatar Yuan Shen mengerutkan keningnya, menoleh sedikit dan melihat Wuzan mengangkat tangannya. Lingkaran cahaya keemasan mengembun dan kemudian menebas ke arah avatar Yuan Shen dengan kemarahan di wajahnya. Jelas, Wuzan menggunakan waktu singkat barusan untuk memadatkan roda emas sepanjang 100 kaki ini yang mengandung kekuatan yang sangat kuat. Roda cahaya emas mendekat dalam sekejap mata. Avatar Yuan Shen tiba-tiba mengepalkan 5 jarinya menghadap roda cahaya dan dia meninjunya. Suara ledakan bergema, seluruh roda cahaya membeku. Mata Wuzan serius, dia tidak berani ceroboh. Roda cahaya ini adalah harta karun dan sangat kuat. Apakah ini senjata yang bisa digunakan dengan kekuatan abadi? Mata avatar Yuan Shen sedikit menyipit. Tinjunya bertabrakan dengannya dan dalam sekejap jubah di tubuh avatar Yuan Shen terpotong-potong. Tubuh yang kuat dengan jubah yang terbuka, setiap inci ototnya sempurna. Meskipun jubah itu benar-benar hancur, tidak ada satupun bekas luka di tubuhnya. Segera avatar Yuan Shen melontarkan beberapa pukulan berturut-turut dan roda emas setinggi 100 kaki itu diguncang kembali oleh avatar Yuan Shen. Saat cahayanya melemah, avatar Yuan Shen mengulurkan telapak tangannya dan meraih intinya. Itu adalah cakram seukuran telapak tangan. Avatar Yuan Shen memegangnya di telapak tangannya dan hati Wuzan tiba-tiba menegang. Itu adalah salah satu harta karunnya. Barang bagus, terima kasih telah memberiku hadiah, kata avatar Yuan Shen sambil tersenyum. Dan setelah berbicara, dia membalik telapak tangannya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya.
Wujan menggertakkan giginya, niat membunuh muncul di matanya dan berkata dengan dingin, "Bahkan jika roda emas itu diambil, tidak mungkin kamu untuk menggunakannya. Begitukah? Dengan cara ini, itu benar-benar harta karun. Aku akan mencari tahunya dengan jiwamu nanti," kata Avatar Yuanzhen dengan sudut mulut yang terangkat. Ratusan cahaya pedang menyelimuti Avatar Yuanzhen. Sosok Avatar Yuanzhen terlihat berkedip-kedip dan dia menghindar dengan santai. Tinjunya meraung. Tubuh bagian atasnya telah telanjang, tetapi tinju polos itu tampaknya dapat dengan mudah membubarkan serangan apapun dari Mengdan dan Wuzan. Di ujung jauh, Mengdan memegang pedang sepanjang 5 meter dan menatap Avatar Yuanzhen dengan ekspresi muram. Jelas bahwa kekuatan Avatar Yuanzhen agak di luar dugaannya, tetapi sampai saat ini dalam pertempuran, dia belum menampilkan serangan terkuatnya. Pedangnya tidak buruk. Aku tidak tahu apakah Jiansu akan menyukainya nanti. Avatar Yuanzhen tertawa, seolah-olah dia sudah menganggap pedang panjang di tangan Mengdan sebagai miliknya. Pedang sepanjang 5 meter di tangan Mengdan memancarkan aura pedang yang tajam, seolah-olah dia ingin menggunakan ketajaman pedang untuk menghancurkan tubuh kuat Avatar Yuanzhen. "Wujan, serang dengan seluruh kekuatanmu. Menunda tidak akan ada gunanya bagi kita." Mengdan tidak menghindar dari Avatar Yuanzhen dan berteriak dengan suara yang dalam. Wujan juga mengangguk berat meskipun mereka tidak menggunakan semua kekuatan mereka sekarang. Tapi setiap gerakan adalah gerakan pembunuh dari mereka. Hanya saja di bawah tubuh fisik Avatar Yuanzhen yang kuat, itu akan tampak sangat rentan. "Apakah kamu ingin menggunakan semua kekuatanmu? Tidak apa-apa. Aku tidak ingin membuang waktu lagi dengan kalian," kata Avatar Yuanzhen. Matanya sedikit menyipit. Otot-otot tubuh bagian atasnya yang telanjang sedikit menegang dan sebuah tanda bintang berkedip di antara alisnya. Avatar Yuanzhen melangkah maju dengan telapak kakinya dan sosoknya terlontar langsung bergegas menuju Wuzan yang paling dekat dengannya. Wajah Wuzan ketakutan dan perisai cahaya ditambahkan ke tubuhnya. Dibandingkan dengan tubuh Avatar Yuanzhen, tubuhnya mungkin tidak bisa dihancurkan di depan Dewa Petarung, tetapi rentan terhadap tubuh abadi Avatar Yuanzhen. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？若是当年不与那人硬然定上3年之约，恐怕也不会让这个家族亲人失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴尘，是为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。